Bab 649. Oh, ketua ingin bertemu denganku. Tenzih Harimurti menembak Panji Virgo di depan umum di tempat tersebut, membuat wakil presiden Miu dan yang lainnya, meski punya nyali, tidak lagi berani menghadapi Tenzih Harimurti lagi. Masih ingin ketua meminta maaf kepada mereka. Masih ingin keluar dari perusahaan dan membangun perusahaan baru. Itu bahkan lebih mustahil. Mereka hanya bisa melakukan apa yang dikatakan Tenzih Harimurti, dan mereka hanya bisa melakukannya dengan gentar. Setelah pertemuan tertutup, tidak ada perlawanan dan hampir seperti angin sepoi-sepoi. Tenzih Harimurti akhirnya membuat keputusan bahwa bos lama, Andrew Swing, akan menangguhkan masa pensiunnya dan dipekerjakan kembali oleh perusahaan, dan terus menjabat sebagai presiden eksekutif perusahaan Smile. Adapun anggota manajemen senior lainnya, kecuali satu orang yang diterjunkan dari kantor pusat untuk mengambil alih posisi Panji Virgo sebagai wakil presiden pertama, dan John Baldwin, mantan kepala Departemen Sumber Daya Manusia, yang dipromosikan menjadi wakil presiden Sumber Daya Manusia dan Administrasi Smile, sisanya termasuk Nika Cortez, dan lain-lain, semuanya mengambil posisi semula dan menjalankan tugas mereka sendiri. Di bawah dominasi Tenzih Harimurti, wakil presiden Miu dan wakil presiden lainnya yang awalnya berada di kubu Panji Virgo semuanya gemetar dan patuh, dan tidak pernah berani berpikir dua kali. Dan suasana hati Nika Cortez berangsur-angsur stabil. Meskipun dia tidak dipromosikan dalam penyesuaian personel ini, dia juga tidak diturunkan pangkatnya. Sebaliknya, karena Panji Virgo, yang menekannya, disingkirkan oleh Tenzih Harimurti sendiri, dia bebas untuk berbuat lebih baik di perusahaan. Hanya saja dia memandang Tenzih Harimurti dengan sedikit penyesalan di hatinya. Pada awalnya, dia berfantasi bahwa dia bisa bergaul dengan ketua Tenzih Harimurti dan menjadi hubungan pacar-pacar semacam itu, tapi sekarang, dia sangat menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Tenzih Harimurti adalah asisten Kenan yang dulu di sisinya sepanjang waktu, dia seharusnya tidak memperlakukannya seperti itu saat itu. Setelah pertemuan selesai, Nika Cortez secara tidak sengaja mengikuti Tenzih Harimurti, mengikutinya ke kantor ketua. Tenzih Harimurti duduk sendiri, tetapi dia masih berdiri, wajahnya yang cantik memerah, dan dia tidak tahu apa yang dia perjuangkan. Pada saat ini, Nika Cortez jauh dari citra kecantikan dingin yang biasa. Tenzih Harimurti memandangnya dan bertanya, "Direktur Nika, apakah ada hal lain yang ingin Anda lakukan?" Saya. Ketua Harimurti, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Sikap saya sangat tidak ramah, saya sering memarahi Anda di sekitar, dan juga suka mengudara sebagai bos wanita. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk dengan sungguh-sungguh mengakui kesalahan saya kepada Anda, kata Nika Cortez, membungkuk dalam-dalam. Cahaya musim semi yang putih, menyilaukan, dan memikat secara tidak sengaja muncul dari kerah dadanya. Tenzih Harimurti pura-pura tidak melihatnya, menyesap tehnya, tidak perlu membicarakan hal-hal yang telah berlalu. Sebenarnya, kamu tidak melakukan kesalahan besar, jadi kamu tidak perlu terlalu gugup. Kemampuan kerja Anda bisa, kualitas bisnis juga sangat baik, dan dari segi akhlak tidak ada masalah. Hanya saja Anda harus memperhatikan perubahan gaya kerja Anda ke depan. Tidak peduli atasan atau bawahan, mereka semua adalah rekan kerja yang harus kamu satukan dan cintai. Tidak perlu berkonfrontasi, dengan atasan adalah wajah yang tersenyum, tetapi ketika berhadapan dengan bawahan, itu adalah wajah gunung es yang lain. Mendengar ini, Nika Cortez semakin tersipu malu, tidak berani mengangkat kepalanya sama sekali. Oke, melihatnya seperti ini, Tenzih Harimurti mengubah senyumnya dan berkata, "Direktur Nika tidak perlu lagi menyalahkan dirimu sendiri. Saya masih berharap Anda akan melakukan pekerjaan dengan baik di perusahaan dan dapat membuat beberapa prestasi. Saya juga berharap ketika datang penyesuaian personel berikutnya, saya secara pribadi dapat mengumumkan bahwa Anda, seorang elit wanita dari Harvard, akan menggantikan tugas guru Andrew Anda menjadi CEO Smile." Mata Nika Cortez berkedip sedikit, dan dia berkata, "Ketua Harimurti, apakah Anda benar-benar berpikir begitu?" Tenzih Harimurti tersenyum dan mengangguk. Melihat wajahnya yang tersenyum lembut, pada saat ini, jantung Nika Cortez berdenyut tanpa bisa dijelaskan lagi. Pada saat yang sama, di kantor besar Departemen Penjualan, banyak karyawan yang masih belum mengetahui bahwa rapat tertutup manajemen puncak perusahaan telah berakhir. Sebagian besar dari banyak karyawan pria dan wanita tidak tertarik untuk bekerja, dan berkumpul bersama untuk berbisik dan memprediksi situasi selanjutnya dan perubahan apa yang akan terjadi pada perusahaan. Di kantor manajer, Kiba William juga sedikit terburu nafsu. Setelah dia mempertimbangkan penyesuaian tingkat tinggi perusahaan, dia juga ingin mencari jalan keluar dan berjuang untuk level lain. Saat ini, telepon di atas meja berdering, dan dia mengangkatnya dan mendengarkan sebentar, matanya langsung berbinar. Cepat.
Kiba William bergegas keluar dari kamar manajer, dan dengan bersemangat memerintahkan kepada karyawan departemen penjualan, semua orang bersorak, merapikan penampilanmu, dan melakukan pekerjaan kebersihan dengan baik. Tuan Kenzi Harimurti, Ketua, akan segera datang ke bagian penjualan inspeksi departemen. Tuan Ketua, dia ingin berbicara dengan saya. Kiba William tertawa penuh kemenangan setelah mengatakan ini. Dia kira itu akan menjadi keberuntungan. Tuan Ketua yang bermartabat ingin berbicara dengan manajer tingkat menengah, apa artinya ini? Itu hanya bisa menjelaskan bahwa dia, manajer, telah melakukan pekerjaan dengan baik, khawatir dia akan dipromosikan. Hah? Kenan Harimurti, kenapa kamu ada di sini? Pada saat ini, Kenzi Harimurti pernah datang ke bagian penjualan, Grace Ananta melihatnya, dan buru-buru menyapanya dengan gembira. Aku datang menemuimu secara khusus, ayo pergi ke kantor dan bicara. Kenzi Harimurti tersenyum dan berjalan langsung ke kantor manajer Kiba William. Berhenti. Kiba William menjadi kesal saat melihat pria ini, melangkah maju dan memblokir Kenzi Harimurti begitu saja. Kenan Harimurti, apa yang kamu lakukan? Kiba William berkata dengan arogan, dengan lubang hidung terbalik, mungkinkah sampah sepertimu bisa memasuki kantorku dengan santai? Persetan. Kata Kiba William sama seperti mengejar lalat, dia ingin mengusir Kenzi Harimurti. Kiba William, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Tuan Andrew, Tuan Niu, Nona Nika Cortez, dan Wadil Jordan yang menemani Kenzi Harimurti di lantai bawah, juga mengikuti langkah kaki Kenzi, datang ke lokasi departemen penjualan. Kiba William tiba-tiba melihat begitu banyak petinggi berkumpul di departemen penjualan, dia terkejut sesaat, lalu dia dengan cepat tersenyum dan berlari untuk menyapa seperti seorang cucu. Halo, Tuan Andrew, Tuan Jordan, halo, semua bos. Beberapa orang mengabaikannya, berjalan lurus, dan dengan hormat berkata kepada Kenzi Harimurti, Ketua Harimurti, pergantian personel di departemen penjualan diserahkan pada Anda untuk mengumumkannya sendiri. Terdengar ledakan. Kiba William tiba-tiba jatuh di kursi kosong, seolah-olah dipukul oleh palu raksasa, menatap Kenzi Harimurti dengan tatapan kosong dengan keterkejutan di wajahnya. Kenan, Ketua Harimurti. Para pegawai departemen penjualan yang biasanya sangat akrab dengan Kenzi Harimurti juga tercengang. Grace Ananta juga ada di antara kerumunan. Matanya yang indah penuh keterkejutan, tidak bisa dipercaya kenapa Kak Kenan yang selalu menganggur tiba-tiba menjadi orang yang mereka sebut ketua. Bab 650. Kakak Harimurti, aku menyukaimu. Tujuan Kenzi Harimurti datang ke departemen penjualan adalah melakukan hal terakhir sendiri sebelum meninggalkan perusahaan Smile. Dia telah berada di departemen penjualan untuk sementara waktu dan mengetahui situasi internal departemen penjualan dengan sangat baik. Sebagian besar karyawan biasa itu baik, tetapi Kiba William, supervisor departemen penjualan, egois, jahat, dan tidak memiliki hati publik, jadi dia jelas bukan supervisor yang baik. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk secara pribadi mengeluarkan Kiba William dari posisi direktur pengawas dan Grace Ananta akan menggantikannya sebagai direktur pengawas departemen penjualan. Didampingi oleh Tuan Andrew, Nika Cortez dan eksekutif senior lainnya, Kenzi Harimurti mengumumkan keputusan ini di tempat, dan segera, seluruh departemen penjualan mendidih. Anda harus tahu bahwa Kiba William selalu mendominasi di departemen penjualan, dan banyak karyawan departemen penjualan di bawahnya sudah lama memiliki kebencian di hati mereka. Hanya saja karena Kiba William adalah direktur pengawas departemen penjualan, mereka tidak berani mengungkapkan keluhannya. Saat ini, mereka mendengar bahwa Kiba William sudah tamat, dan sebagian besar karyawan di departemen penjualan lebih bahagia daripada merayakan tahun baru. Segera, seorang karyawan pemberani, pria berwajah hitam yang akrab dengan Kenzi Harimurti, menendang Kiba William ke tanah di depan semua orang. Dia menunjuk ke arah Kiba William yang jatuh ke tanah, dan meredakan amarahnya, Kiba, saya tidak pernah mengira Anda akan memilikinya hari ini. Satu orang memimpin, dan semua karyawan pria dan wanita lainnya mengelilinginya, meludah dengan jijik, memercikkan Kiba William ke seluruh wajahnya. Jika bukan karena kehadiran eksekutif senior, mereka akan menginjakkan beberapa kaki. Kiba William sangat sedih saat ini, seperti tikus yang menyeberang jalan, semua orang berteriak dan memukulinya. Di sisi lain, Grace Ananta masih tenggelam dalam keterkejutan atas promosinya yang tiba-tiba. Kebahagiaan semacam ini datang terlalu cepat, dan sangat tidak terduga sehingga dia tidak bisa bernapas untuk sementara waktu. Kenzi Harimurti tersenyum, berjalan mendekat dan berkata, Grace, mulai sekarang, kamu akan menjadi manajer yang bertanggung jawab atas departemen penjualan. Di masa depan, Kiba William akan menjadi tanggung jawabmu, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang Kiba William yang datang untuk menggertakmu. Grace Ananta memandangnya dan tanpa sadar berkata, Kakak Harimurti. Dia sangat bersemangat hingga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun terima kasih.
Dalam pikiran bawah sadarnya, ketua di depannya masih merupakan kakak Harimurti yang santai, lembut dan ramah yang dia kenal. Kenzi Harimurti tahu bahwa dia sangat bersemangat, jadi dia terus tersenyum dan berkata, "Jangan katakan apa-apa lagi. Sebenarnya, Kak Kenan selalu optimis tentangmu, dan Kak Kenan yakin Grace Ananta akan bekerja penuh tanggung jawab di departemen penjualan, dan pasti jauh lebih baik daripada Kiba William. Oke, Kakak Kenan harus pergi." Kenzi Harimurti menepuk pundaknya, "Bekerja keras, aku akan bergantung padamu di masa depan." Setelah Kenzi Harimurti selesai berbicara, dia memimpin banyak eksekutif keluar dari pintu. Payudara Grace Ananta naik dan turun, air mata mengalir di matanya yang indah, dia melihat sosok itu dari belakang. Dia benar-benar ingin mengejar dan berbicara dengan Kak Kenan, tetapi melihat Kak Kenan dikelilingi oleh begitu banyak tokoh besar, dia harus menekan dorongan hatinya dan hanya mengawasinya pergi begitu saja. "Kak Kenan, jangan pergi, aku menyukaimu." Grace Ananta curhat di dalam hatinya, dengan tulus berharap dia bisa mendengar suaranya sendiri. Setelah masalah perusahaan Smile diselesaikan, Kenzi Harimurti tidak banyak menunda, dan bersama dengan Jaden Blue, dia datang ke aula klub asmara yang dikelilingi oleh pegunungan dan sungai dalam semalam. Sejak Yumiko dan Hanako kembali ke ibu kota, Hikawa Ibe tetap tinggal dan menunggu di rumah asmara untuk membantu Kenzi Harimurti pergi ke ibu kota tepat waktu untuk berpartisipasi dalam pemilihan menantu keluarga kerajaan. Sekitar pukul 10 malam, di villa nomor 7 rumah asmara, Hikawa Ibe dengan sengaja membubarkan rombongan lainnya, dan berdiri sendirian di gerbang villa, menunggu. Sebuah Mercedes-Benz hitam melaju. Melihat Kenzi Harimurti keluar dari mobil ditemani oleh Jaden Blue, Hikawa Ibe melangkah maju dan berkata dengan penuh semangat, "Tuan Harimurti, Anda akhirnya di sini." Dia membungkuk dalam-dalam, batu yang menggantung hati akhirnya tenang. Yang Mulia Yumiko telah kembali ke Kyoto selama lebih dari 10 hari. Menurut berita dari Kyoto, kerabat kaisar akhir-akhir ini semakin menekan Yang Mulia Yumiko. Kenzi Harimurti mengikutinya dan bertanya, "Sudah berapa lama sejak daftar dirilis?" "Sudah 1 hari sejak daftar dirilis, dan masih ada 2 hari tersisa sebelum batas akhir pendaftaran." Alasan mengapa Sabei Shinkawa terburu-buru adalah karena masalah pendaftaran. Anak-anak dari keluarga kerajaan di Kyoto sudah terdaftar penuh, tetapi tuan favorit Yang Mulia Yumiko Kenzi Harimurti di 4X, ribuan mil jauhnya, dan masih dalam keadaan suam-suam kuku. Setelah batas waktu pendaftaran berakhir dan Kenzi Harimurti dikeluarkan dari kualifikasi, maka semuanya akan selesai. Saat itu, Hikawa Ibe memperkirakan bahwa dia hanya bisa meminta maaf melalui harakiri. Setelah mendengar ini, Kenzi Harimurti mengangguk, mengikutinya ke suite eksekutif mewah, duduk, dan bertanya bagaimana pengaturan di sisi Yumiko. Kenzi Harimurti secara khusus menjelaskan kapan Yumiko kembali ke Kyoto, dan memintanya untuk mempersiapkan pendaftaran seorang menantu laki-laki di sana, yaitu untuk memalsukan identitas Kenzi Harimurti sebagai anak kaisar, dan mempersiapkan seorang menteri yang merekomendasikannya. Yang Mulia siap. Selama Tuan Harimurti tiba di ibu kota tepat waktu, Yang Mulia secara pribadi akan menjelaskan kepada Tuan Harimurti, kata Hikawa Ibe. Kenzi Harimurti bersenandung, mengangguk, dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia yakin dengan kemampuan Yumiko untuk menangani urusan. Yumiko waspada dan cerdas, dan dia memiliki intelijensi lebih dari wanita pada umumnya. Dia percaya bahwa Yumiko akan menangani hal semacam ini dengan sempurna. Jaden Blue berkata dari samping, "Tuan muda, izinkan saya menghubungi Anda dan mentransfer pesawat militer sehingga Tuan Anda dapat pergi ke Kyoto." Hikawa Ibe segera berkata, "Tidak perlu menyusahkan Tuan Jaden." Beberapa hari yang lalu, sebuah pesawat dikirim secara khusus dari pengawal Istana Kekaisaran, yang dapat digunakan oleh Tuan Harimurti kapan saja. "Saya hanya tidak tahu kapan Tuan Harimurti bisa pergi," kata Hikawa Ibe, menatap Kenzi Harimurti. Dalam pandangan Hikawa Ibe, tentu saja dia berharap Kenzi Harimurti akan pergi secepat mungkin, tetapi menurut temperamen hangat tuan ini, dia benar-benar tidak yakin Kenzi Harimurti akan menunda untuk hari lain. Pada saat ini, tatapan Hikawa Ibe penuh antisipasi dan sedikit kekhawatiran, seolah-olah Kenzi Harimurti tidak bergegas ke Jepang untuk menikahi istri Yumiko, tetapi dia lebih cemas daripada Kenzi Harimurti, yang sepertinya menjawab dengan sebuah kalimat, "Tidak perlu terburu-buru."